Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya masih bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, ketidakpastian itu kelihatannya sudah jadi tema dunia hari-hari ini. Saat kita melihat perubahan iklim, itu diprediksi oleh BMKG, Pak, El Nino akan dan sudah kena ke Indonesia dan diperkirakan dari Juni sampai akhir tahun 2026 bahkan sampai 2027. Kekhawatiran orang adalah dampaknya kepada produksi pangan khususnya beras, padi. Ini sudah diantisipasi oleh pemerintah seperti apa, Pak? Ya, pertama El Nino, La Nina ini kan pernah juga dihadapi Indonesia. Betul. Di 2022, 23, 24, di mana pada waktu itu produksi berasnya anjlok. Yeah. Nah, oleh karena itu sekarang penting untuk meningkatkan produksi selama cuaca mendukung. Nah, tentu kalau nanti kekeringan, kita harus lihat beberapa daerah pertanian dan yang beberapa langkah yang pernah dilakukan adalah dengan pompanisasi, jadi mengangkat air dari sungai. Nah, itu beberapa itu tentunya beberapa peralatan itu masih tersedia untuk mengantisipasi El Nino. Jadi secara keseluruhan produksi pangan khususnya padi, Pak, atau beras itu akan tetap aman sampai akhir tahun 2026? Ya, tidak, kita lihat fluktuasinya pasti ada, tetapi terus kita jaga. Dan kedua, penting bagi Bulog untuk menjaga gudangnya, karena jangan sampai stok beras tinggi yang kita punya kualitasnya turun. Jadi itu penting juga. Itu penting juga. Ya. Dan itu juga salah satu yang diantisipasi oleh pemerintah ya Pak, dengan memberikan insentif. Pak, terkait dengan kondisi geopolitik yang terakhir, kita juga ada di tengah persaingan dengan negara-negara tetangga, Pak. Ini belum lama Pak Airlangga sudah mengatakan bahwa minat investasi asing ke Indonesia itu masih terjaga. Tapi kita juga melihat ada beberapa perusahaan, Pak, ada 2 perusahaan dari Jepang yang katanya, ini menurut Pak Said Iqbal, itu sedang memikirkan untuk memindahkan pabriknya ke tetangga kita, Pak, Vietnam. Bagaimana pemerintah menjalin komunikasi, Pak, dengan khususnya existing investor, Pak? Ya. Jadi pertama survei dari JETRO, itu lembaga Jepang untuk ekspor, itu mereka sudah survei di berbagai negara ASEAN. Itu hasilnya negara yang menghasilkan keuntungan tertinggi itu Indonesia. Oh, jadi itu suatu hal yang positif. Di ASEAN ya? Di tingkat ASEAN. Oke. Kedua, kalau kita lihat ketersediaan lahan, kemudian ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan harga listrik yang kompetitif, relatif Indonesia lebih kuat. Nah, memang next investasi berikut adalah yang sifatnya digital. Nah, digital itu reliability untuk renewable energy. Nah, Indonesia juga sebetulnya kuat untuk renewable energy. Yang kedua, ketersediaan air karena dia butuh pendinginan dan lahan. Nah, di 3 itu juga Indonesia kuat. Makanya sekarang Singapura butuh renewable energy dari Indonesia dan sedang dalam pembicaraan bagaimana kita mensuplai. Nah, Johor walaupun dia membuat special economic zone untuk itu, tetapi ketersediaan listriknya juga terbatas. Jadi mereka sedang membuka pembicaraan bagaimana kalau kita bikin three-way investment. Jadi Singapura, Malaysia, dan Indonesia invest di beberapa wilayah ini untuk invest sama-sama dan kembangkan sama-sama. Jadi memang minat investasi dalam negeri dan luar masih terjaga di Indonesia, dan pemerintah terus mengkomunikasikan ini juga, Pak? Iya. Termasuk kepada existing investor? Kita termasuk dengan existing investor dan juga termasuk dengan negara-negara lain, selalu kita lihat apa yang mereka berikan di dalam mereka punya special economic zone. Bahkan Cina pun kan kita ada kerjasama two countries twin parks. Jadi apa yang diberikan di sana kita berikan juga di sini dalam fasilitasi yang sama. Ya, Pak, ini untuk merangkum pembicaraan kita, Pak Menko, ketika kita melihat kondisi geopolitik di Timur Tengah, yang tadi sudah Anda jelaskan berdampak kepada harga minyak, tapi juga berdampak kepada dolar juga kepada Indonesia.
apakah pemerintah masih tetap melihat ada ancaman seperti ini ke depan? Karena kita sebelum terjadi konflik di Hormuz kan kita tidak pernah tahu Pak bahwa itu akan terjadi. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini supaya tekanan yang terjadi ketika rupiah sempat sentuh 18.000, harga BBM pun harus dinaikkan, yang non subsidi ya Pak, itu bisa terantisipasi di kemudian hari Pak? Pertama, dunia tidak mungkin bisa diantisipasi. Karena unpredicted ya Pak? Unpredicted. Jadi tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Yeah. Kan kita nggak bisa memprediksi para pemimpin berbagai negara ini yang abrupt ya, yang tahu-tahu muncul. Tetapi kita bisa belajar dari perang Ukraine, di mana pada waktu itu juga kenaikan harga minyaknya, kenaikan harga gas juga ya? Gas, kemudian kenaikan makanan juga tinggi. Jadi dari situ kita belajar untuk mencari alternatif supply. Nah, dengan demikian kita bisa mengantisipasi ya, perang di Timur Tengah ini. Nah, justru dengan adanya perang Timur Tengah ini ada kesempatan untuk Indonesia mempersiapkan financial center. Ini blessing in disguise ya Pak? Ya, karena di dunia ini financial center sedikit. Jadi kalau di sana Dubai itu kuat dengan dananya 600 sampai 800 miliar dolar, sedangkan Singapura tetangga kita itu dana yang dikelolanya 5 sampai 6 triliun dolar. Jadi kalau Singapura sendirian kan nggak ada alternatif. Nah, oleh karena itu Indonesia sedang menyiapkan untuk financial center. Dan kemarin arahan Bapak Presiden kita sudah lihat yaitu di Bali. Tinggal nanti regulasinya yang kita siapkan. Nah, sekarang juga sedang dalam pembahasan untuk kita buatkan undang-undang khusus untuk financial center. Secara sederhana Pak, apa sih sebetulnya financial center itu dan dampaknya untuk Indonesia dan untuk kita Pak rakyat Pak? Financial center adalah tempat bagi mereka untuk melakukan investasi dan mereka percaya dengan sistemnya, mereka percaya dengan hukumnya, seolah-olah dana pensiun mereka bisa disimpan di sana dan dilakukan investasi tanpa takut kehilangan mereka punya aset dan tanpa takut kehilangan ketidakpastian terhadap investasi. Nah, itu sekarang mereka kalau bahasa umumnya mereka kan kebanyakan financial center tuh di negara-negara yang dulu di kolonial oleh Inggris. Oh, oke. Nah, itu kan berarti common law gitu. Nah, sedangkan kita kan civil law. Tetapi ke depan ini antara civil dan common ini sudah terjadi berkelindan. Terintegrasi. Nah, itu yang kita akan siapkan sehingga kepercayaan tumbuh menjadi alternatif dari Singapura. Sedangkan di Bali sendiri kita sudah siapkan dengan special economic zone. Salah satu yang mereka minta kan healthcare-nya first class. Dan kita sudah siapkan di Sanur healthcare-nya yang first class, di mana global dokter juga bisa praktek di sana. Jadi situasinya sangat mendukung, tinggal kita siapkan saja. Dan ya karena adanya perang kan orang takut juga dengan adanya perang. Jadi cari negara lain yang quote unquote lebih aman. Nah, ini yang kita akan tawarkan. Terakhir sekali Pak Erlangga, secara singkat satu kalimat Pak, Anda melihat ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini dan juga di tahun depan Pak, itu seperti apa Pak? Ya, pertama kita ekonomi Indonesia dasarnya solid dan usahanya kuat. Jadi resilient. Jadi Indonesia ekonominya resilience, makanya kita akan terus dorong agar selain resilience nanti bisa memakmurkan masyarakatnya. Baik, itu menjadi kata kunci dari pembicaraan kita malam ini, Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak untuk waktu Anda. Selamat malam Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi malam ini. Ini adalah perbincangan khusus saya bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samsi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.